Selamat datang pemirsa ke dalam pelajaran Sekolah Sabat. Saat ini kita akan kembali belajar dari buku Injil Lukas dan melihat bagaimana kehidupan Yesus serta misinya di atas dunia ini. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa, saya ingin kembali mengajak Anda untuk mengundang seluruh keluarga Anda datang berkumpul bersama-sama. Kita akan membelajar firman Tuhan. Dan juga Anda bisa mengambil Alkitab serta buku catatan Anda, agar setiap firman yang kita dengar tidak berlalu sia-sia, tapi kita bisa menemukan aplikasi-aplikasi yang dalam di dalam kehidupan kita, dan juga kita bisa menuliskannya di dalam buku catatan kita, sehingga itu dapat menolong kita untuk dapat membagikan firman yang telah kita dengar. Saat ini judulnya adalah Mempersiapkan Jalan Bagi Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Di dalam buku Lukas, di Injil Lukas pasal yang ketiga, di sini dijelaskan bagaimana Yohanes Pembaptis muncul dengan cara yang sangat unik dan dengan peran yang sangat penting dalam sejarah penyelamatan jiwa. Jadi Yohanes Pembaptis, kita ketahui dia berperan sangat penting karena dialah yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, bagaimanapun juga kita tidak akan mengetahui betapa pentingnya Yohanes Pembaptis ini jika kita tidak mengetahui apa pekabaran dari Yohanes Pembaptis, dan apakah dia adalah seorang pengkhotbah yang sejati atau justru seorang pengkhotbah dengan mulut manis yang berusaha untuk memuaskan orang-orang yang kepadanya dia kabarkan pekabaran tersebut. Apakah dia adalah pengkhotbah yang benar-benar jujur, sesuai mengabarkan sesuai dengan firman Tuhan, atau mengabarkan sesuatu yang kelihatannya manis saja? Mari kita lihat. Pekabaran dari Yohanes Pembaptis terdapat di dalam buku Lukas, di Lukas 3. Kita bisa baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, kata-kata firman dari Yohanes Pembaptis mengandung kebenaran-kebenaran yang sangat penting, bukan hanya kepada mereka yang mendengarnya pada saat itu, tetapi juga kita yang hidup sekarang ini. Jadi marilah kita lihat. Anda bisa buka Alkitab Anda di buku Lukas 3. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, dan kita lihat apa pekabaran penting yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita saat ini. Kita baca di ayat yang ke-7, Lukas 3 ayat yang ke-7. Di sana diceritakan pekabaran dari Yohanes Pembaptis yang dia katakan kepada orang-orang Farisi pada saat itu. Dikatakan seperti ini. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang?" Ayat yang ke-8. "Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Tuhan dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Jadi cerita sebelumnya menceritakan mengenai kemunculan dari Yohanes Pembaptis. Dia datang, kehidupannya sangat berbeda, cara berpikirnya berbeda, makanannya pun berbeda dari orang-orang kebanyakan. Bahkan cara berpakaiannya pun berbeda dari orang-orang kebanyakan pada saat itu. Dan dia mengeluarkan sebuah firman yang berasal dari firman Tuhan. Firman itu dikabarkan kepada orang banyak. Banyak orang yang pada saat itu mau memberikan diri mereka untuk dibaptis. Namun sayangnya ada orang-orang seperti orang-orang Farisi yang mereka berpikir bahwa mereka adalah keturunan dari Abraham. Mereka berpikir, saya tidak perlu sebetulnya menerima baptisan ini. Namun ada juga yang menerima baptisan bukan karena mereka betul-betul mau bertobat, tetapi karena mereka ingin dilihat oleh orang banyak. Mereka ingin dipandang, sehingga mereka pengen saat orang-orang melihat mereka, wah, orang Farisi ini dibaptis, artinya dia suci, dia baik. Dia ingin dibanggakan orang-orang Farisi ini. Mereka punya motif yang berbeda. Lalu berikutnya di ayat yang ke-7 muncullah jawaban dari Yohanes Pembaptis tadi. Dikatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak, harusnya kamu menghasilkan buah-buah pertobatan." Jadi sahabatku yang ada di rumah, pelajaran yang pertama
yang bisa kita pelajari mengenai pekabaran dari Yohanes Pembaptis adalah kita bukan diselamatkan oleh karena garis keturunan kita. Bukan karena orang tua kita Kristen, orang tua kita mengikuti Yesus, kita sudah pasti diselamatkan. Bukan berarti karena kita sudah dibaptis, sudah menerima Yesus melalui kata-kata kita sudah pasti diselamatkan. Itu adalah ajaran yang salah. Seperti yang Yohanes Pembaptis katakan, jangan kamu berpikir kamu keturunan Abraham, maka kamu berpikir kamu pasti akan diselamatkan. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatanmu. Mari kita baca selanjutnya, apalagi pekabaran dari Yohanes Pembaptis. Di dalam Lukas 3, masih di Lukas 3 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi sahabatku, sangat penting, bukan hanya sekedar pengakuan kita. Banyak orang yang berkata, yang penting saya sudah menerima Yesus. Banyak orang yang mengatakan, oh saya sudah lakukan ini, lakukan itu. Sahabatku, buah pertobatan itulah yang sangat penting. Bukan apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan, tapi apakah kehidupan kita menghasilkan buah. Dan buah ini bukanlah buah yang untuk diri sendiri. Banyak orang katakan, oh saya sudah makan makanan sehat, saya sudah pergi ke gereja hari Sabat, saya sudah melakukan membayar perpuluhan, persembahan, melakukan amal ibadah dan lain-lain. Tapi sahabatku, buah itu bukan hanya dinikmati oleh diri sendiri, tapi harusnya bisa dinikmati oleh orang lain. Jadi jika kehidupan kita tidak menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain, jika orang lain tidak merasakan bagaimana kebahagiaan saat kita berada di sekitar mereka, ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Selanjutnya dikatakan lagi di ayat yang ke-10, pada saat itu orang banyak berkumpul dan mereka bertanya, Guru, apa yang harus kami perbuat? Mereka bertanya-tanya, apa yang harus kami perbuat? Selanjutnya, inilah jawaban dari Yohanes Pembaptis. Di ayat yang ke-11 dikatakan, jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian. Kehidupan kekristenan bukanlah sebuah kehidupan yang pasif. Sebuah kehidupan kekristenan di saat Kristus tinggal di dalam diri kita, ada sebuah kerinduan untuk memberi. Bukan hanya memberi dari kelebihan kita. Anda baca baik-baik apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dikatakan, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia memberikan yang satunya kepada yang membutuhkan. Sahabatku, bukannya dibilang barang siapa punya 10 atau 20 baju, tapi dikatakan barang siapa mempunyai 2 helai baju, berikan 1 buat yang membutuhkan. Inilah agama Kristus. Sebuah agama yang tidak mementingkan diri. Sebuah agama yang memilih untuk memberi, berkorban, memberikan apa yang mereka miliki, walaupun hanya mereka miliki 2 pasang. Berikan. Bahkan dalam hal makanan sekalipun, sesuatu yang menyangkut hidupan kita, barang siapa mempunyai makanan 2, berikan kepada orang yang membutuhkan. Saya tidak bisa bayangkan apabila agama Kristus yang sejati ini betul-betul dihidupkan di dalam kehidupan kita. Dunia ini akan menjadi sangat berbeda. Sahabatku yang ada di rumah, saat ini banyak orang yang justru berpikir bahwa agama Kristen adalah agama yang pelit. Minta sumbangan, pergi kemana, wah kirim proposal. Sementara mereka tidak mau memberikan apa yang mereka miliki di dalam kehidupan mereka. Mengharapkan didapatkan dari orang lain, sementara diri sendiri tidak mau memberi. Saat ini kehidupan Kristen banyak dinilai sebagai sebuah kehidupan yang pelit. Sebuah kehidupan yang mementingkan diri, yang tidak mau peduli kepada orang banyak. Sahabatku, marilah kita ubah perspektif ini. Saat kita hidup di atas dunia ini, Tuhan punya sebuah tujuan. Tuhan rindu untuk menjadikan kita saluran berkat. Jadi berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita
seharusnya juga kita bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Itulah sebagian dari pekabaran Yohanes Pembaptis. Mari kita lanjutkan kembali. Di dalam ayat yang ke-12 di sana dikatakan, ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apa yang harus kami perbuat?" Sahabatku, pernahkah Anda bertanya pertanyaan seperti itu di saat Anda datang ke gereja? Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Hari ini buat komitmen. Di saat Anda datang ke gereja, entah di Rabu malam, Jumat malam, atau hari Sabat, atau hari ibadah yang lain, Anda bisa tanyakan pertanyaan ini kepada pendeta, ketua jemaat Anda, atau mungkin anggota majelis Anda. Tanyakan pertanyaan ini. Saudaraku, apa yang bisa saya perbuat untuk membantu pelayanan di gereja ini? Banyak kali pelayanan tidak dapat berjalan bukannya oleh karena kurangnya uang. Sesungguhnya pelayanan tersebut tidak membutuhkan banyak uang sesungguhnya, kecuali kalau kita melihat sesuatu yang besar. Sementara banyak hal kecil yang bisa kita lakukan di sekitar kita, yang adalah melayani orang lain tanpa membutuhkan uang sepeser pun sesungguhnya. Apabila kita mau berkomitmen untuk bertanya kepada anggota jemaat, atau mungkin ketua jemaat, atau bahkan pendeta di jemaat kita, apa yang perlu, yang bisa saya lakukan? Akan ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang saat ini terbengkalai bisa kembali bangkit. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa kembali dilakukan. Hanya saja pertanyaannya, apakah kita mau bertanya? Kita mau memberikan waktu kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini. Jadi orang-orang pemungut cukai bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Guru, apa yang harus kami perbuat?" Mari kita lihat apa jawaban dari Yohanes Pembaptis. Di ayat yang ke-13, jawabnya dikatakan, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Jawaban Yohanes sama seperti yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Jangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Jangan memeras sesuatu melebihi daripada yang kita butuhkan. Tahukah Anda, sesungguhnya zaman Israel pada zaman dahulu, di saat mereka menanam, lalu mereka memanen hasil panen mereka, mereka tidak ambil hasil panen yang lebih daripada yang mereka butuhkan. Banyak mereka tinggalkan. Kenapa? Karena itu adalah jatah yang mereka tinggalkan untuk para janda-janda, fakir miskin. Mereka bisa ambil hasil panen itu, mereka bisa makan untuk mereka makan sendiri, atau mungkin mereka bisa jual. Menarik bukan? Dan ini sudah ada sejak zaman dahulu. Anda ingat cerita Ruth dan Boas? Dia lakukan hal yang sama. Dia mengambil hasil panen yang tersisa di kebun dari Boas, dan semuanya tidak diambil oleh penjaga kebun Boas. Bagaimana dengan kehidupan kita? Di saat kita bekerja, apakah kita sering mengambil sesuatu yang sesungguhnya tidak kita butuhkan? Kita tahu mungkin kebutuhan kita hanya sebegini, tapi seringkali di saat kita tinggal di perkotaan, keinginan kita bertambah. Kita pengen upgrade HP, kita pengen beli tas baru, kita pengen beli sepatu baru. Selalu ada yang kita pengen beli, sehingga sesuatu yang sebenarnya tidak kita lagi butuhkan, kita rasa itu kita butuhkan. Sehingga banyak orang bekerja siang dan malam, bahkan suami istri jika mereka sudah berkeluarga harus bekerja oleh karena untuk memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya tidak mereka butuhkan. Itulah mengapa Yohanes Pembaptis katakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu.
Apakah kita tidak rindu untuk mencukupkan diri kita dari apa yang ada? Setiap berkat yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita, marilah kita cukupkan itu. Kita gunakan itu dengan baik. Karena kitalah penata layan yang Tuhan pilih untuk mengatur uang yang telah Dia percayakan di dalam kehidupan kita. Jadi sahabatku, mari kita gunakan uang kita dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Cukupkan diri kita dengan gaji kita. Banyak orang sekarang yang berpikir, wah, gajinya kurang. Mereka coba cari pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih besar. Sahabatku, marilah kita gunakan lebih banyak waktu kita, bukan untuk bekerja lebih banyak, bekerja lebih keras, agar kehidupan kita bisa lebih makmur dan lebih baik. Marilah kita arahkan pikiran kita untuk menanyakan pertanyaan ini. Pertanyaan yang ditanyakan oleh orang-orang yang telah bertobat tersebut. Pemungut cukai, para prajurit-prajurit pasukan, mereka bertanya, apa yang bisa saya lakukan untukmu Tuhan? Biarlah pertanyaan itu terus kita tanyakan di dalam kehidupan kita. Mari kita lanjut lagi. Baptisan adalah sebuah penyampaian kepada publik, penyampaian kepada khalayak ramai mengenai bagaimana kehidupan berdosa kita yang lama itu dikubur dan kita tinggalkan, dan kita mempersiapkan kehidupan kita untuk kedatangan Kristus. Jadi baptisan bukan sekedar saya telah menjadi Kristen. Baptisan bukan sekedar kita berganti agama tertentu, berubah dari kepercayaan tertentu. Tetapi baptisan adalah sebuah keputusan untuk meninggalkan cara-cara kehidupan kita yang lama, dan kita mempersiapkan hidup kita untuk kedatangan Kristus. Yohanes Pembaptis juga memperkenalkan sebuah aksi simbolis mengenai meninggalkan dosa dan bagaimana untuk menjaganya di dalam cara yang baru sebagai penduduk dari kerajaan Kristus. Nah, baptisan ini bukan hanya sekedar dibaptis oleh air, tetapi di dalam Lukas 3 ayat 16 dia juga katakan, akan datang seseorang yang lain, juru selamat itu, yang akan membaptis kamu bukan hanya dengan air, tapi juga dengan Roh Kudus dan api. Adalah satu poin yang sangat penting bagaimana baptisan sebagai aksi ditenggelamkan di dalam air adalah sebuah gambaran dari diri yang di dalam yang diubah. Sebuah perubahan yang secara berangsur akan terus berjalan dan akan dimeteraikan melalui baptisan Roh Kudus. Jadi bukan hanya selesai melalui baptisan air. Perjalanan kerohanian kita bukan berakhir di saat kita terima Yesus lalu dibaptis. Perjalanan kerohanian kita berjalan terus dalam pertobatan yang terus-menerus setiap hari, dan juga dalam dibaptis oleh Roh Kudus. Sebuah kerinduan yang harus terus-menerus kita mohon daripada Tuhan. Dan baptisan dari Roh Kudus sama seperti yang terjadi di zaman rasul-rasul. Kehidupan mereka sepenuhnya 180 derajat berubah. Berubah total. Cara pikir mereka, pekerjaan mereka. Mereka punya keberanian berubah. Sifat-sifat lama mereka betul-betul mereka sudah tinggalkan. Dan melalui pergumulan setiap hari tersebut, mereka dipersiapkan untuk baptisan Roh Kudus. Mari kita baca dan lihat bagaimana pelajaran penting dari Rasul Paulus yang menggambarkan aksi dari baptisan. Sebuah penggambaran mengenai dibaptis dan kehidupan yang baru. Kita bisa buka di dalam Roma 6 ayat 1 sampai 6. Di sana dikatakan, jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya kita semakin bertambah dalam kasih karunia itu? Tetapi apa jawaban dari Rasul Paulus? Di ayat yang kedua dikatakan, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya?
Sebuah kehidupan yang baru bukan hanya pengakuan semata, tapi sebuah kehidupan yang terus-menerus meninggalkan dosa. Dan apa itu dosa? Kita tidak akan pernah mengenal dosa seperti seorang pengendara motor. Dia tidak akan tahu apa itu benar dan salah jika tidak ada peraturan yang berlaku. Begitu juga dengan kita. Kita tidak akan tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana dosa, yang mana adalah tuntutan yang Tuhan minta agar kita lakukan jika kita tidak mengetahui hukum Tuhan, perintah Tuhan. Kita ketahui semuanya digambarkan di dalam kasihilah Tuhan dengan segenap hati. Ini adalah sebuah rangkuman dari 4 hukum pertama di dalam 10 hukum. Jika kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, kita tidak akan menjadikan ada Tuhan yang lain. Sama seperti seorang suami yang mengasihi istrinya, dia tidak akan menjadikan ada wanita lain. Karena kita mengasihi pasangan kita, bukan? Anda bisa baca di 4 hukum yang pertama. Jangan ada Tuhan yang lain. Jangan membuat patung dan menyembahnya. Seringkali kita berpikir, oh saya nggak buat patung, saya nggak menyembah patung seperti orang-orang di luar sana. Tapi jika ada satu hal yang lebih penting buat kita ketimbang Tuhan, jika makanan lebih penting, pertandingan bola jauh lebih penting daripada Tuhan, atau pekerjaan kita lebih penting daripada Tuhan, kita sudah menjadikan hal tersebut menjadi berhala dalam hidup kita. Setan tidak perlu menunggu kita bangun patung yang besar di depan rumah kita, enggak. Hal kecil yang kita jadikan lebih utama daripada Tuhan, kita sedang menjadikan berhala di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keempat perintah Tuhan ini menggambarkan cinta kita kepada Tuhan. Begitu juga dengan 6 hukum yang berikutnya. Mari kita baca kembali di buku Roma tadi. Di ayat yang ketiga, Roma 6 ayat 3 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi baptisan bukanlah suatu hal yang main-main. Baptisan adalah menggambarkan kita, diri lama kita mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Namun ironisnya adalah, walaupun kita sudah dibaptiskan, tetapi jika di dalam kehidupan kita masih menyimpan dosa-dosa kesayangan yang mungkin sampai hari ini kita rasa, Tuhan, sulit saya tinggalkan, belum bisa saya tinggalkan, dan kita tidak mau untuk tinggalkan, kita tidak akan mungkin bisa bangkit juga seperti Kristus bangkit. Karena upah dosa adalah maut. Jika kita membiarkan dosa itu tetap tinggal dalam hidup kita, maut itu akan tetap ada. Namun solusinya bukanlah dengan melakukan kebaikan karena kita takut akan mati. Kita tidak akan bisa lakukan itu, karena itu akan menjadi sesuatu yang munafik dan sia-sia. Melakukan sesuatu karena takut dihukum. Biarlah tujuan kita adalah kita lakukan yang baik, kita lakukan yang benar, karena kita mengasihi Kristus. Dan kita tidak akan bisa mengasihi Dia jika kita belum mengenal Dia dengan sangat dekat. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi orang yang tidak kita kenal, bukan? Hari ini, marilah kita tetapkan dalam hati kita untuk mengenal Tuhan dengan lebih dekat. Sahabatku yang ada di rumah, masing-masing dari kita, kitalah Yohanes Pembaptis modern. Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk mempersiapkan jalan sebelum kedatangannya yang kedua kali. Kita ingat bagaimana pekabaran dari Yohanes Pembaptis seperti yang tertulis di buku Lukas
pasal yang ketiga tadi, mempersiapkan jalan. Biarlah hidup kita, keluarga kita adalah sebuah kehidupan yang terus kita latih setiap hari untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Pekabaran Yohanes Pembaptis akan menjadi sia-sia jika apa yang dia katakan berbeda dengan apa yang dia hidupkan. Namun dia tidak seperti itu. Apa yang dia katakan tentang pengorbanan diri, tentang menyangkal diri, dia pun lakukan melalui cara hidupnya, cara berpakaiannya, pola pikirnya. Bisa dia katakan, berilah, jika kamu punya baju 2 helai, berilah 1 kepada orang yang membutuhkan. Dia pun lakukan itu. Anda bisa lihat dia gak punya banyak baju yang terus dia bawa keliling-keliling sementara dia berkhotbah. Apa yang dia punyai, yang dibutuhkan oleh orang lain, dia rela berikan. Dia tidak terikat akan materi yang ada di atas dunia ini. Biarlah kehidupan kita pun menjadi sebuah kehidupan yang sama. Sebuah kehidupan yang bukan hanya lewat kata-kata kita saja kita bisa bicara bahwa kita ini umat Tuhan. Tapi biarlah lewat kehidupan kita, cara berpakaian kita, pola pikir kita, bahkan keluarga kita, mencerminkan bahwa kita adalah umat Tuhan yang menanti kedatangannya yang kedua kali. Sahabatku, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini. Mari kita hidupkan setiap firman yang kita dengar dan bagikan kepada minimal 1 orang pada hari ini tentang pekabaran dari Yohanes Pembaptis. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati dan Maranatha.